Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Puspitasari di sini sebagai moderator untuk presentasi kelompok 3 yang berjudul Presentasi Laporan Kajian Studi Kelayakan Bisnis pada Sate Tutut Tegal Sawah. Pertama-tama, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ada Christopher Daniel Sambuaga, ada Ira Cakrawati, ada Ira Widyaningsih, ada Livia Marcelina, dan saya sendiri Rina Puspitasari. Berikut ini kajian aspek legal bisnis pada UMKM Sate Tutut Tegal Sawah. Untuk nama usahanya sendiri yaitu Sate Tutut Tegal Sawah, Karawang, dengan nama pemilik Bapak Muhammad Ashari Ridwan yang memiliki nomor NIB 1254 000340938 dengan NPWP 4714 0276 0408 dengan nomor sertifikasi halal ID 321100126647700923. Bentuk usaha ini yaitu perorangan yang beralamatkan di Jalan Palung Bansari, Kerajaan 2, arah Jalan Tamiang, RT 01, RW 02, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Untuk job desk pada UMKM Sate Tutut Tegal Sawah ini, mereka hanya memiliki 2 pekerja, yaitu pemilik sang suami sebagai pemilik 1 dan istrinya sebagai pemilik 2. Pemilik 1 bertugas untuk melayani pelanggan mulai dari pemesanan hingga pembayaran, sedangkan pemilik 2 memasak pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Studi kelayakan dalam bisnis sangat dibutuhkan dalam mengukur keberhasilan suatu usaha, apalagi di Indonesia yang kaya akan ragam kuliner yang mencerminkan budaya dan tradisi masyarakatnya. Salah satu makanan khas yang kurang dikenal namun memiliki potensi besar adalah sate tutut. Berdasarkan namanya itu sendiri, sate tutut ini berbahan dasar tutut, sejenis siput air tawar. Sate tutut ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menjadi representasi dari kekayaan sumber daya alam di wilayah Tegal Sawah, serta menciptakan kesadaran tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam dan budaya lokal. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan unik dan lokal, serta tren pariwisata kuliner yang berkembang, pengembangan sate tutut menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan. Hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendukung perekonomian lokal. Diharapkan inisiatif ini dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi, serta pelestarian tradisi kuliner dan pengembangan pariwisata di daerah Tegal Sawah. Selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama ada analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar. Potensi berbahan dasar tutut ini beragam, seperti salah satunya adalah variasi olahan yang beragam. Selain dibuat sate tutut, tutut ini dapat diolah menjadi pepes atau bahkan rendang tutut. Selain dari variasi menu, ada juga potensi pangsa pasar seperti target konsumen pencinta kuliner, masyarakat yang ingin mencoba makanan baru, serta penggemar masakan lokal. Lalu yang kedua, ada analisis segmen pasar yang akan dipilih. Dalam segmentasi pasar atau prospek pasar bisnis, sate tutut ini memiliki target pembeli yang akan dicapai. Produk yang dibuat dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik pelajar, mahasiswa, maupun pekerja. Lalu yang selanjutnya ada analisis bauran pasar 7P. Yang pertama ada produk atau produk. Sate tutut Tegal Sawah ini menyediakan berbagai produk makanan yang berasal dari tutut dan minuman, dengan menu utama unggulan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu menu utama ada sate tutut, ada rica tutut, ada tongseng tutut, sayur tutut picung, dan nasi putih. Lalu untuk minumannya mereka menyediakan teh tawar hangat, es teh tawar, es teh manis hangat, dan air mineral. Yang kedua yaitu ada price atau harga. Setiap produk mempunyai harga yang bervariasi. Untuk harga-harganya sebagai berikut. Untuk menu utama berkisar antara 10.000 sampai 15.000 per porsi. Untuk minumannya berkisar antara Rp2.000. Maka nama saya Ira Widyaningsih, saya di sini akan melanjutkan materi tentang analisis bauran pemasaran. Place, lokasi terletak di Tegal Sawah, Karawang. Lokasi ini terletak pinggir sawah dan dekat dengan rumah-rumah warga, membuat
kemungkinan peningkatan pelanggan menambah karena tempat yang adem dan dekat sawah. Promosi sate tutut Tegal Sawah dilakukan melalui media sosial dan dari mulut ke mulut untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait sate tutut Tegal Sawah. People, usaha ini terdiri dari 2 pekerja, yaitu Bapak Asari dan istrinya. Bapak Asari yang akan melayani pelanggan dan istrinya yang akan memasak produk yang dipesan pelanggan. Semua proses yang ada di sate tutut Tegal Sawah berjalan cukup baik. Akan tetapi karena UMKM ini dijalankan oleh 2 orang saja tanpa adanya karyawan, menjadikan waktu tunggu datangnya pesanan menjadi cukup lama. Physical evidence, sate tutut Tegal Sawah ini memiliki fasilitas tempat makan outdoor dengan disuguhi pemandangan sawah. Selain itu, UMKM ini juga memiliki toilet, namun sate tutut Tegal Sawah tidak memiliki cukup tempat makan yang luas, jadi kapasitas pengunjung yang datang terbatas. Kemudian aspek sosial dan ekonomi. Perumusan strategi usaha sate tutut di Karawang tidak terlepas dari rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Karawang. Hal ini merupakan langkah penting untuk menerjemahkan visi misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Karawang ke dalam program-program pengembangan usaha dan sektor ekonomi lokal. Dengan demikian, tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai secara terukur selama periode 5 tahun ke depan. Aspek lingkungan. UMKM Sate Tutut Tegal Sawah berlokasi di Karawang, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Karawang terletak di pesisir utara Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara. Karawang memiliki kondisi yang cocok untuk perairan sawah yang secara tidak langsung mendukung ketersediaan habitat bagi tutut siput air tawar yang menjadi bahan baku utama untuk produk sate tutut. Teknis dan teknologi. Aspek teknis. 1. Pemilihan lokasi. Ada 3 tempat yang berbeda dapat dipilih untuk lokasi usaha sate tutut yang akan didirikan. Faktor-faktor yang paling penting untuk menilai masing-masing lokasi usaha dalam hal ini ada 5 faktor, yaitu pasar, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, dan iklim. Penilaian ini ditentukan dengan cara membandingkan lokasi sebenarnya dengan lokasi yang ideal. Dan berdasarkan tabel di samping, dapat diketahui lokasi yang akan dipilih untuk proyek ini adalah Tegal Sawah, karena lokasi tersebut memiliki nilai tertinggi yaitu 88 dari 100 jika dibandingkan dengan Margasari dan Warung Bambu yang masing-masing memiliki nilai 74 dan 78. Aspek teknis. 2. Berdasarkan pembiayaan. Dalam menentukan pemilihan satu lokasi usaha dapat digunakan metode perbandingan biaya. Biaya-biaya atau cost diperbandingkan untuk pemilihan suatu lokasi usaha, yaitu biaya bahan baku, biaya pengolahan, dan biaya distribusi. Berdasarkan tabel di samping, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini lokasi Tegal Sawah yang dipilih untuk proyek usaha karena lokasi Tegal Sawah memiliki biaya sebesar 305.000. Teknis. Yang ketiga, berdasarkan analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah sebuah analisis mengenai biaya-biaya operasi pada masing-masing alternatif, ditambah dengan penilaian atas faktor-faktor intangible dan relevan. Biaya operasi yang dianalisis dalam metode ini antara lain biaya tenaga kerja, pajak, harga listrik, air, dan internet. Dari tabel di samping dapat diketahui dengan melihat hasil perhitungan dan perbandingan dalam analisis ekonomi, pemilihan lokasi proyek usaha akan didirikan di Tegal Sawah. Tata letak. Gambar ini merupakan tata letak atau area dalam lokasi tutut Tegal Sawah. Yang pertama, tempat lesehan 1 dan 2. Dua area yang bersebelahan yang dirancang untuk pengunjung atau pelanggan yang duduk secara lesehan. Tempat lesehan 3 terletak di sebelah kanan dari tempat lesehan 1 dan 2, memberikan tambahan area untuk aktivitas lesehan. Tempat produksi produk, area ini digunakan untuk kegiatan produksi barang atau makanan. Tempat lesehan 4 berada di bagian paling bawah gambar. Kamar mandi terletak di dekat tempat lesehan 4, memudahkan akses. Perkenalkan, nama saya Lipia Marcelina. Di sini saya akan memaparkan tentang sarana dan prasarana. Di bawah ini adalah sarana yang dimiliki oleh Sate Tutut Tegal Sawah.
peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Dalam membuka usaha ini diperlukan peralatan dan perlengkapan untuk proses produksi dan perdagangan. Berikut peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Ada pada tabel di samping. Membutuhkan blender, freezer, kompor, tabung gas dan regulator, showcase, kulkas, rak penyimpanan, alat-alat masak seperti pisau, talenan, panci, wajan, piring atau mangkok, spatula, kipas anyaman, alat pemanggang sate, sendok, dan tusukan sate. Total harga yang dibutuhkan untuk peralatan dan perlengkapan yaitu 9.366.000. Umur ekonomisnya semua yaitu 5 tahun. Selanjutnya di sini ada bahan baku. Dalam beroperasi, selain peralatan dan perlengkapan dibutuhkan, sate tutut juga memerlukan bahan baku untuk proses produksinya. Berikut adalah rincian bahan baku yang dibutuhkan, sebagaimana dijelaskan. Membutuhkan tutut 5 kilo, seharga 20.000. Lalu minuman teh bubuk dan minuman saset 1 pak. Lalu ada bumbu penyedap, garam, micin, gula, kacang tanah, cabai, bawang merah, bawang putih, roiko masako, timun, wortel, tomat, keluak, kemiri, jahe, dan lengkuas. Jumlah harga bahan baku yang dibutuhkan yaitu 454.000. Selanjutnya ada manajemen proyek. Ada sejumlah proses usaha yang akan dilaksanakan oleh sate tutut. Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci proses usaha yang akan berlaku. Pihak eksternal yang terlibat dalam proses usaha sate tutut adalah 1. Pelanggan atau customer. Sate tutut yang akan datang untuk membeli produk dan mendapatkan pelayanan. Yang kedua ada pemasok atau supplier. Perusahaan atau individu yang menyediakan bahan, peralatan, barang-barang untuk diolah atau dipakai sate tutut. Selanjutnya ada sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dalam menjalankan usaha, maka sate tutut membutuhkan beberapa tenaga kerja agar dapat beroperasi. Oleh karena itu, pemilik sate tutut telah menyusun struktur organisasi yang diharapkan dapat menunjang usaha yang akan dijalankan. Berikut rinciannya. Yang pertama ada pemilik, mengevaluasi keseluruhan operasional bisnis. Mereka akan lebih mengedepankan performa bisnisnya agar dapat memperoleh pendapatan yang menguntungkan. Yang kedua, pelayan toko, memastikan alur proses perdagangan dengan baik dengan memberikan pelayanan yang maksimal agar menarik minat konsumen. Lalu yang ketiga, tim produksi, menjalankan setiap alur proses produksi, memastikan kelancaran proses produksi, dan mengontrol kualitas produk. Yang keempat, aspek teknologi. Adapun mesin dan teknologi yang digunakan dalam pendirian sate tutut Tegal Sawah. Selanjutnya di sini ada mesin atau perlengkapan teknologi. Pada tabel di sini ada blender seharga 350.000, freezer seharga 2 juta, kompor seharga 195.000, tabung gas dan regulator seharga 130.000, showcase seharga 4.675.000, dan kulkas seharga 1.500.000. Sistem teknologi yang akan digunakan. Adopsi teknologi pembayaran digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Pembayaran digital bukan hanya tentang kemudahan, tetapi juga tentang keamanan transaksi. Pertimbangkan untuk menerima pembayaran melalui pembayaran non-tunai. Selain memberikan alternatif pembayaran yang modern, inovasi dalam sistem pembayaran juga dapat membantu meningkatkan efisiensi pemilik sate tutut dalam manajemen keuangan. Selanjutnya di sini ada aspek finansial. Yang ke-1 ada kebutuhan modal. Investasi. Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Jangka waktu investasi biasanya lebih dari 1 tahun, terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap. Berikut ini adalah investasi yang akan dimiliki pada sate tutut Tegal Sawah. Pada tabel di sini
merincikan jenis-jenis investasi seperti tanah, gedung, alat masak, serta peralatan pendukung lainnya. Selain itu, tabel ini juga mencantumkan harga, umur ekonomis, dan penyusutan masing-masing item. Total kebutuhan investasi mencapai 50 juta dengan total penyusutan 4.019.400. Kesimpulannya, aspek ini menggambarkan perhitungan biaya awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Selanjutnya, yang nomor 2 ada modal kerja. Modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek saja, yaitu berupa kas, persediaan barang, piutang. Sebagaimana dijelaskan pada tabel di samping ini mengenai modal kerja yang dibutuhkan oleh Sate Tutut Tegal Sawah berikut ini. Pada tabel tertera rincian kebutuhan modal kerja. Bahan utama seperti tutut 8 kilo seharga 20.000 per kilo dengan total 100.000. Minuman seperti teh bubuk dan minuman saset lainnya dengan total 39.000. Bumbu pelengkap seperti garam, gula, kunyit, dan cabai masing-masing dengan harga tertentu. Di bagian bawah ada tambahan bumbu lainnya seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan rempah lainnya dengan total kebutuhan modal mencapai 454.000. Slide ini menunjukkan estimasi dana yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara rutin. Perkenalkan, nama saya Christopher Daniel Sambaga. Di sini saya akan memaparkan bagian aspek finansial. Berikut ini modal usaha yang dibutuhkan oleh UMKM Sate Tutut Tegal Sawah. Yang pertama ada biaya pra-investasi sebesar 5 juta dan total biaya investasi sebesar 56.179.000 dengan total penyusutan 4.019.000. Jadi total sendirinya sebesar 56.179.000. Modal dasar 112 juta, modal ditempatkan 28 juta, modal disetor 5 juta, dan modal pinjaman 0 rupiah. Untuk menghitung cash flow cost of capital pada usaha ini yaitu penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis, yaitu 112 juta dibagi 5 sama dengan 22.400.000, sehingga laporan laba rugi yang pertama pendapatan yaitu 100 juta, lalu biaya keluar yaitu total biaya 50.854.000, penyusutannya 22.400.000, total biaya keluar yang dikeluarkan 73.254.000. Selanjutnya laba sebelum pajak adalah 26.746.000. Setelah dikenakan pajak 10%, laba setelah pajak menjadi 24.100.000. Aliran kas masuk bersih dihitung dengan menjumlahkan laba setelah pajak yaitu 24.100.000 dan penyusutan yaitu 22.400.000, sehingga total aliran kas bersih adalah 46.500.000. Untuk tabel cash flow selama umur ekonomis dapat dilihat pada tabel di samping. Dapat dilihat pada tabel nomor 1 tahun 2024. Pendapatan setelah pajak sebesar 24.100.000 dengan penyusutan 24.400.000, proceeds 46.500.000, discount of factors 20% 0,8333, dan PV of proceeds sebesar 38.784.450, yang mana setelah dijumlahkan dalam 5 tahun, total pendapatan setelah pajak sebesar 179.342.560, total proceeds 291.341.760, dan total PV of proceeds sebesar 167.392.937. Selanjutnya analisis kelayakan bisnis. Yang pertama perhitungan BEP dalam unit. Break-even point dalam unit dihitung dengan rumus BEP dalam unit sama dengan total biaya dibagi harga per unit. Dengan total biaya sebesar 50.854.000 dan harga per unit 15.000, maka BEP dalam unit sama dengan 50.854.000 dibagi 15.000 sama dengan 3.390 unit. Jadi usaha kami mencapai BEP pada penjualan produk
ke 3.500 sehingga pada produk ke 4.000 sudah mendapatkan keuntungan. Yang kedua, perhitungan BEP dalam rupiah. Selanjutnya menghitung BEP dalam rupiah dengan rumus BEP dalam rupiah sama dengan total biaya dibagi unit dengan total biaya 50.854.000 dan produksi sebanyak 4.000 unit, maka BEP dalam rupiah sama dengan 50.854.000 dibagi 4.000 sama dengan 12.713. Jadi usaha kami mencapai BEP 12.713 sehingga pada saat dijual dengan harga 13.000 sudah mendapatkan keuntungan. Untuk payback periode pada usaha ini dapat dilihat pada tabel. Dari perhitungan tabel tersebut, maka dapat diartikan bahwa PP sama dengan 2 tahun ditambah di dalam kurung 14.180.000 dibagi 57.104.000 dikali 12 bulan sama dengan 2 tahun ditambah 10 bulan, PP sama dengan 2,10 bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa payback periode dari investasi tersebut adalah 2,10 tahun. Artinya dana yang tertanam sebesar 112 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun 10 bulan. Selanjutnya, average rate of return, rata-rata EAT atau earning after tax sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Hasilnya rata-rata EAT sama dengan 179.342.560 dibagi 5 sama dengan 35.868.512. Selanjutnya, rata-rata investasi sama dengan investasi awal dibagi 2. Hasilnya rata-rata investasi sama dengan 112 juta dibagi 2 sama dengan 56 juta. Selanjutnya, average rate of return sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dikali 100% sama dengan 35.868.512 dibagi 56 juta kali 100%. Hasilnya average rate of return sama dengan 64%. Perkenalkan, nama saya Ira Cakrawati. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang aspek finansial. Berikut tabel net present value dari tahun ke-1 sampai ke-5. Present value of profit berjumlah Rp167.392.937. Present value of outlays berjumlah Rp112 juta. Net present value berjumlah Rp55.392.937. NPV yang dihasilkan positif atau baik, sehingga investasi akan menguntungkan sebesar Rp55.392.937. Berikut tabel internal rate of return dari tahun ke-1 sampai ke-5. Total profit sebesar Rp219.341.760 dan rata-rata profit Rp58.268.352. Perkiraan besarnya Past participle Rp58.268.352. Dalam tabel diskon faktor, tahun ke-5 diketahui yang terdekat dengan angka 1,922 adalah 1,893, yaitu dengan tingkat diskonto 36%. Secara subjektif, tiap diskon dikurangi 2%, menjadi 34%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Nilai NPV positif yaitu Rp123.636.454 dikurangi Rp112 juta, sama dengan Rp11.636.454. Kemudian untuk diskon faktor 45%, NPV-nya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Nilai NPV positif yaitu Rp125.520.064 dikurangi Rp112 juta, sama dengan Rp13.520.064. Berikut adalah gabungan dari perhitungan NPV dengan diskon faktor 34% dan perhitungan NPV dengan diskon faktor 45%, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah pada 28%. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar.
indeks profitabilitas lebih besar dari 1, maka rencana untuk membuka sate tutut diterima. Berikut tabel simpulan hasil kajian finansial. Kesimpulan, yang pertama, aspek hukum tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan sudah lengkap. Kedua, peluang pasar baik dan masa depan perusahaan diperkirakan akan terus diminati konsumen. Ketiga, aspek sosial dan ekonomi mendukung perkembangannya perusahaan. Keempat, aspek lingkungan baik untuk perkembangan perusahaan. Kelima, aspek teknis sudah lengkap untuk beroperasinya perusahaan. Keenam, aspek finansial baik dan menguntungkan dalam jangka panjang. Sekian presentasi mengenai kajian studi kelayakan bisnis pada UMKM Sate Tutut Tegal Sawah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.